Meninggalkan kebaikan. Yohanes 11 ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, novelis Indonesia Margaret Cecilia Lee atau yang lebih dikenal dengan nama Marga T meninggal dunia. Marga T meninggal pada usia 80 tahun di rumah sakit Cabrini, Malvern, Australia pada hari Kamis 17 Agustus 2023 waktu setempat atau sekitar pukul 16.43 WIB. Informasi meninggalnya Marga T juga disampaikan oleh akun resmi Instagram dan Twitter Gramedia Pustaka Utama, penerbit yang banyak menerbitkan karya Marga T. Diketahui Marga T merupakan penulis novel yang populer sejak tahun 1970-an. Sejumlah karyanya bahkan sudah diadaptasi menjadi film, sinetron, hingga lagu. Marga T dikenal sebagai sosok pekerja keras dan disiplin. Ia memiliki komitmen kuat untuk mengarang dengan rutin menulis setiap 4 hingga 5 jam setiap harinya. Sebagai penulis, ia juga selalu menyempatkan diri untuk membaca berbagai buku dari berbagai macam pengarang lain. Selain Carmilla, novel yang berhasil melambungkan nama Marga T adalah Badai Pasti Berlalu yang terbit pada tahun 1974. Novel tersebut awalnya juga merupakan cerita bersambung yang terbit di harian Kompas mulai 5 Juni 2 September 1972. Novel tersebut diangkat ke layar lebar pada tahun 1977 dan didaur ulang kembali pada tahun 2007. Kompas.com 18 Agustus 2023. Jemaat terkasih, nilai manusia dilihat dari perilaku dan karya positifnya. Ketika semasa hidupnya seseorang berlaku baik dan berkarya positif, ketika kemudian meninggal dunia, banyak orang akan menyesalinya. Lebih dari itu, banyak orang akan melihat dan mengenang berbagai perilaku dan karya positifnya itu. Dengan demikian, jasadnya memang terkubur, tetapi kenangan baik itu akan terus hidup selamanya. Tentu sebagai orang beriman, menginginkan hidup yang bermakna, ingin setelah mati hidup dan karyanya itu akan dikenang dan diteruskan. Oleh karena itu, menjadi panggilan bagi kita semua, selagi masih diberi hidup, kita harus memanfaatkan hidup dengan perilaku dan karya positif. Tentu bukan supaya hidup kita dikenang baik oleh banyak orang. Yang terpenting, hidup baik itu sebagai rasa syukur dan bertanggung jawab atas hidup yang dianugerahkan Tuhan. Jika kemudian kebaikan itu dikenang dan diteruskan, itu hanya sebagai konsekuensi saja, bukan tujuan. Mengapa kematian Lazarus ditangisi banyak orang? Bahkan Tuhan Yesus pun menangis, benar-benar merasa kehilangan. Bagi Tuhan Yesus, Lazarus adalah sahabat dekat. Banyak orang menyesali kematian Lazarus karena tentu saja mengingat segala kebaikan yang dilakukan oleh Lazarus. Mereka telah merasakan kebaikan Lazarus sehingga sangat bersedih ketika Lazarus harus mati muda. Itulah yang kemudian menggerakkan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Jemaat terkasih, setiap ada orang baik dipanggil Tuhan, kita merasa kehilangan. Meskipun kita sadar mati dan hidup itu kewenangan mutlak Tuhan, kita akan menghormati orang itu meskipun sudah meninggal. Pada dasarnya yang kita hormati dan kita kenang bukan orangnya semata, tetapi kebaikan yang melekat pada orang itu. Ketika kita menghormati orang itu, berarti juga kita menghormati keluarganya yang masih hidup. Penghormatan dan pengakuan akan kebaikan itu menjadi kebanggaan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Mari kita berperilaku baik dan berkarya positif selagi masih diberi kehidupan. Nilai dan harga kemanusiaan kita ditentukan oleh kebermaknaan hidup kita. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami selagi masih hidup senantiasa berbuat baik dan berkarya positif sebagai wujud hormat, syukur, dan tanggung jawab kami karena Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.